Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang dasar gerakan tari. Kalian pasti sudah tahu apa itu menari ya. Kegiatan menari itu seperti apa? Kalian pasti sudah tahu. Di sini salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan. Tanpa adanya gerakan, tarian itu bukanlah sebuah tarian. Karena pada dasarnya tarian itu adalah menggerakkan anggota tubuh, oke? Nah, gerakan tubuh dalam tari, gerakan tubuh atau gerakan harus disesuaikan dengan lagu pengiring. Kenapa? Kenapa gerakan tari itu harus disesuaikan dengan lagu pengiringnya? Nah, supaya tercipta yang namanya suatu keharmonisan, ya. Tercipta suatu keharmonisan. Ya, keharmonisan. Artinya, keharmonisan ini artinya tercipta keseimbangan atau perpaduan antara gerak dan lagu pengiring itu benar-benar bisa diterima oleh orang banyak, ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Lagunya Kuda Lumping misalnya, ya. Jadi lagunya itu, lagu pengiringnya adalah lagu Kuda Lumping. Sementara gerakan tari yang kita gunakan adalah misalnya ngedance, ya, ngedance, hip hop, dan lain-lain sebagainya. Tentu itu sangat tidak nyambung, ya. Kalau kita, karena apa? Ya karena lagunya Kuda Lumping, yang harusnya kita menari dengan gerakan ya meniru kuda lumping, ya, atau gerakan kuda lumping. Nah, kalau misalnya lagu Kuda Lumping kita berikan gerakan ngedance, ya pasti tidak nyambung, ya. Jadi tidak ada keharmonisan di antara gerakan serta iringannya. Maka dari situ dikatakan gerakan harus disesuaikan dengan iringan tari. Jadi kalau misalnya lagunya itu adalah tentang, lagu iringannya tentang dansa, kalian mungkin tahu dansa, ya. Dansa, lagunya itu adalah lagu yang biasa dipakai untuk mengiringi atau biasa digunakan untuk lagu dansa. Maka gerakan yang harus kita lakukan juga itu adalah gerakan dansa, ya. Atau misalnya kita ke kebudayaan Indonesia. Contohnya itu gerakan nortor, ya. Nortor ini merupakan salah satu tarian dari adat suku Batak, ya, dari daerah Sumatera Utara. Misalnya gerakan tariannya adalah nortor, sementara lagu iringannya adalah iringan lagu Jawa. Nah, ketika lagu Jawa sebagai lagu pengiring dan gerakannya adalah tarian tortor, ya tidak, dari situ kita bisa melihat kalau misalnya itu tidak nyambung, ya, dia nggak nyambung. Jadi tapi kalau misalnya seandainya lagunya adalah, lagu pengiringnya adalah lagu Bali, kemudian gerakan tariannya adalah salah satu gerakan tarian Bali, ya jelas itu nyambung gitu loh, ya. Jadi lagu iringan itu harus selalu disesuaikan dengan gerakan tari, ya, atau gerakan tari harus selalu disesuaikan juga dengan lagu iringan. Jadi bisa dua hal, ya. Jadi kita kalau misalnya ada orang yang atau penari yang pertama sekali dia menciptakan gerak, kemudian dia mencari lagu pengiring yang sesuai. Ada juga orang yang penari, dia itu mencari lagunya dulu, kemudian dia menciptakan gerak. Jadi nggak masalah kalau misalnya gerakan duluan atau gerakan yang harus menyesuaikan dengan lagu pengiring, atau lagu pengiring yang harus menyesuaikan dengan gerak. Nggak ada masalah, ya.
Nah, contoh misalnya di sini, kalian bisa lihat nanti buku penanya. Di buku pena itu ada lagu ada penjelasan tentang lagunya adalah lagu Lir Ilir dari Jawa Tengah. Maka di sini ada gambar bagaimana gerakan tarian ketika ketika gerakan yang harus kita lakukan pada lagu Ilir-Ilir. Jadi lagunya itu Ilir-Ilir. Sementara di buku itu ada contoh bagaimana kita harus menari dengan iringan lagu tersebut ya. Kalian bisa lihat. Di sini ada gerakan pertama dan kedua, hitungan 1 3 5 7. Nah, hitungan itu artinya jangan bingung ya. Biasanya dalam menari itu hitungannya selalu ada. Jadi mereka itu selalu menghitung tu, wa, ga, pat, ma, 6, 7, 8. Nah, jadi itu bolak-balik dihitung. Itu dari hitungan dalam tari ya. Hitungan dalam tari itu hampir sama kayak hitungan dalam musik. Ya, jadi nggak ada bedanya. Sini dikatakan kalau pada hitungan 1, 3, 5 dan 7 atau hitungan ganjil ya. Kemudian di sini ada hitungan 2, 4, 6, 8. Penjelasannya ada di bawah. Penari berjalan dengan kedua tangan melentik di samping badan. Penari bergerak ke kiri ke kanan, tangan berada di samping badan dan dilentikkan lalu berjalan ke tengah panggung menghadap depan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa searching sendiri. Kalian bisa cari sendiri di Google atau di YouTube. Ya, di YouTube itu banyak sekali jenis tarian dan kalian bisa mengamati bagaimana pola iringannya, lagu pengiringnya dan bagaimana pola tarinya ya. Jadi banyak contohnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola lantai ya. Pola lantai. Apa itu pola lantai? Nah, pola lantai ini adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan pergerakan atau pergeseran. Posisi saat menari. Nah, jadi pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan atau pergeseran posisi saat menari. Nah, kalian contohnya bagaimana? Kalian pasti bisa membayangkan ketika misalnya ada tarian misalnya ya. Tarian dari posisinya di sini, misalnya posisinya tepat pada bapak berdiri. Kemudian sambil berjalannya waktu atau sambil berjalannya lagu, itu dia perlahan berpindah posisi, belok, pindah. Nah, itulah yang disebut pola lantai. Ketika seseorang dari posisi A berpindah ke posisi B atau bahkan berpindah ke posisi C, nah itu adalah pola lantainya. Karena pola lantai ini sebenarnya tidak asal ya. Dia itu ada polanya tersendiri. Misalnya ada pola diagonal, pola lurus, ya, terus ada pola zigzag, pola melingkar, ya, dan masih banyak lagi ya.
Nah, sekarang tujuannya apa? Ya, tujuan dari pola lantai itu buat apa? Kenapa dalam menari kita harus menggunakan pola lantai? Yang pertama, tujuannya adalah yang pertama menciptakan kekompakan antar penari. Kemudian yang kedua, memperindah tarian. Memperindah tarian. Kemudian yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, maka tujuan dari pola lantai tadi adalah yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Ya, karena pada dasarnya pola lantai diciptakan supaya ketika ada perpindahan atau pergerakan penari, misalnya dari kiri ke kanan, itu bisa selaras atau sama gerakannya. Dan hitungannya pun sama. Misalnya gini contohnya. Bapak dari posisi sini, ya. Terus dalam hitungan misalnya 1 sampai 8, ketika dalam hitungan 1 2 3 4, Bapak masih menari dalam posisi ini. Ketika misalnya dari hitungan 5, Bapak sudah mulai bergeser ke yang lain. Nah, jadi misalnya gini, tu wa ga 4 ma 6 7 8. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika dalam hitungan yang sama, ya, dalam hitungan yang sama, kemudian pola lantainya itu sama, maka ketika kita ada teman ketika menari atau kita menari dalam jumlah orang yang banyak, itu gerakannya bisa sama. Itulah yang dia maksud dengan menciptakan kekompakan antar penari. Kemudian yang kedua, memperindah tarian. Nah, sudah jelas tujuannya adalah memperindah. Seandainya kalau gerakan menari itu adalah diam di tempat, cuma begini-gini doang, tidak ada perpindahan atau pergeseran, nah kita bisa bayangkan kalau tarian itu kurang menarik, ya, atau kurang indah. Maka untuk memperindah diberikanlah pola lantai, ya, itu tujuannya. Kemudian membentuk komposisi dalam pertunjukan. Komposisi ini artinya kombinasi lah, atau susunan, atau isi, ya, isi dari suatu pertunjukan itu, ya. Nah, kalian bisa lihat contoh misalnya nanti di buku penanya itu, di sini di halaman 34 itu ada beberapa jenis, bukan beberapa jenis, maksud Bapak di sini ada skema tentang pola lantai, ya, yang ketika misalnya pada hitungan sekian posisi berpindah. Ya, kalian bisa baca nanti di halaman 34. Nanti minggu depan Bapak usahakan bikin rangkumannya, jadi kalian bisa lebih jelas di situ nanti, ya. Itu ada sampai halaman 35, ya, ada 5 pola lantai gerakan kelima. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi kalian gak usah bingung apa itu pola lantai. Pola lantai itu sebenarnya cuma kalau kita bikin dalam simbol, dia itu cuma seperti bulat-bulat aja. Misalnya penari 1, penari 2, penari 3, penari 4. Nah, ketika misalnya dalam hitungan 1, 2, 3, 4, penari yang nomor 2 itu berpindah menjadi ke sini misalnya.
Kemudian ketika dalam hitungan 5, 6, 7, 8, posisi penari nomor 3 itu berpindah menjadi di sini. Kemudian penari dalam hitungan selanjutnya, penari nomor 4 dia berpindah, misalnya dia berpindah dari belakang maju ke posisi nomor 3. Posisi nomor 3 sebelumnya. Maka dari sini kita dapat melihat ketika misalnya nomor 2 berpindah ke sini dari posisi awal, maka posisinya seperti ini. Dan ketika nomor 4 naik ke berpindah atau bergerak ke posisi nomor 3, maka bentuk atau pola lantai selanjutnya adalah seperti ini. Nah, jadi itu cukup simpel ya, nggak usah dibikin bingung, oke? Nah, kira-kira seperti itu tentang pola lantai ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung japri Bapak nanti ya.